Di sini kita akan mengenal network fundamental. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Sari Muguna Nur Hakim. Saya dari Sekolah SMKN Negeri 2 Bale Endah. Saya berasal dari kelas 10 TJKT 3. Pengenalan jaringan komputer. Jaringan komputer adalah suatu sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat saling bertukar data dan informasi. Tujuan utama dari jaringan komputer adalah memungkinkan komunikasi efisien serta kolaborasi antar perangkat dengan lebih cepat dan efektif. Nah, di sini ada wired, adalah proses menerapkan rancangan topologi, memasang perangkat keras, kabel, router, switch, dan mengonfigurasi perangkat lunak untuk menghubungkan komputer, memfasilitasi pertukaran data serta berbagi sumber daya. Lalu di sini ada wireless, adalah proses pemasangan teknologi komunikasi data yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik radio sebagai media transmisi menggantikan kabel fisik. Lalu di sini ada LAN, Local Area Network, adalah jaringan komputer lokal yang menghubungkan perangkat komputer, printer, server dalam area geografis terbatas seperti rumah, kantor, atau gedung dengan kecepatan tinggi. Nah, ini adalah contoh jaringan atau topologi yang nanti kedepannya kita akan pelajari. Mungkin untuk sekarang kita taunya asal terhubung aja kan sama paket data internet kita. Kayak kita tuh taunya oh HP kita ada datanya nih. Oh aman laptop kita ada internetnya. Padahal kalau kita pelajari ada beberapa proses ketika sebuah internet itu bisa nyambung ke laptop kita. Nah di sini salah satunya jadi kita akan membahas wired atau LAN kabel UTP. Di sini bisa kalian lihat di samping atas yang dimaksud dengan port yang dihubungkan oleh RJ45. Ini adalah salah satu kabel port Ethernet. Nah, Ethernet 1, 2, 3, dan 4 menandakan koneksi kabel yang digunakan. Cukup sekian materi ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba mengkonfigurasi yang ada di Cisco. Di sini kita akan coba topologi jaringan sederhana terdiri dari satu switch, dan dua PC. Lalu kita pergi ke connection, pilih kabel ini dan hubungkan. Nah, untuk menghubungkannya adalah kita harus mempunyai yang namanya IP address. Apa sih IP address itu? IP address adalah sebuah alamat atau identitas yang ada pada komputer lain. Di PC 0 ini kita akan coba berikan IP address-nya 192.168.1.1. Di PC satunya kita akan memberikan 192.168.1.2. Nah, lalu kita masuk ke PC 0 ini. Kita ke desktop, IP configuration, kita tuliskan kembali IP yang tadi 192.168.1.1. Nah, subnet masknya itu 255.255.255.0. Kita lakukan ke PC satunya. Ke desktop, IP configuration, kita masukkan IP-nya yang tadi juga 192.168.1.2. Update masknya 255.255.255.0. Oke. Untuk mengetahui apakah sudah terhubung atau belum, kita ke pesan. Lalu kita sini. Nah, successful. Namun di sini ada cara lain, yaitu kita pergi ke PC 0, ke commit, kita tulis ping 192.168.1.2.
kita akan ping dulu ke PC yang satu. Nah, kalau ada tulisan retrieve from, itu tandanya sudah berhasil. Kita lakukan ke PC yang satunya lagi. Ke command, kita lakukan ping 192.168.1.1. Nah, di PC satunya juga udah kelihatan nih retrieve from. Itu tandanya sudah berhasil ya. Mungkin cukup sekian dari pembahasan saya. Mohon maaf bila ada kata atau kekurangan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai CCNA 200-301 ini, materi Cisco Certified Network Association atau kepanjangan dari CCNA 200-301 ini. Nah, di mana nanti kita akan belajar bersama mengenai dasar-dasar jaringan komputer, switching, routing, wireless, dan security. Di sini saya sudah menyiapkan timeline pembelajaran. Jadi, materi yang kita akan pelajari ke depannya ada 16 materi. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Yang ke-1 ada network fundamental, yang kedua IP address dan subnetting, yang ketiga networking model, yang keempat pengenalan dan basic Cisco, yang kelima pengenalan switch, yang keenam VLAN dan trunking, yang ketujuh menghubungkan antar VLAN, yang kedelapan remote access, yang 9 VLAN trunking protocol, dan yang 10 port security. Dan yang ke-11 ada spanning tree protocol, yang ke-12 ada ether channel, yang ke-13 ada static routing, dan yang ke-14 ada dynamic routing EGRP, yang ke-15 ada dynamic routing OSPF, dan yang ke-16 yang terakhir ada dynamic routing BGP dan access control list. Halo teman-teman semuanya, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menginstal Cisco Packet Tracer. Di sini saya menginstalnya di Cisco Networking Academy. Nah, namun di sini harus login terlebih dahulu. Jika teman-teman belum mempunyai akun, bisa sign up. Nah, karena di sini saya punya akun, jadi setelah tampilan ini tandanya berhasil masuk. Lalu kita scroll ke bawah atau bisa search juga. Namun di sini sudah ada ya Getting Started with Cisco Packet Tracer. Lalu kita klik. Nah, scroll ke bawah. Nah, di sini kan ada linknya, link untuk download. Jadi kalian klik aja. Namun di sini saya sudah ngedownload. Jadi kita searching aja di sini, cari Cisco. Nah, itu ada. Namun di sini juga bisa online dan offline. Jadi di sini saya membuat offline ya. Matikan dulu datanya. Buka kembali Cisco. Setelah membuka aplikasi Cisco-nya, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita coba dulu ya, sederhana. Jaringannya ada satu PC, satu lagi, dan kita pakai ini kabel yang langsung terhubung. Nah, kalau ini sudah hijau, berarti itu tandanya sudah terhubung. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya. Nah, di sini kita akan berfokus pada logikal di Cisco. Bagaimana logikalnya atau cara kerja router dan switch itu seperti apa? Nah, di sini kalau kita lihat logikalnya seperti ini ya. Nah, lalu bagaimana sih cara konfigurasi di simulasi ini? Kalau disimulasikan, di sini kita dapat klik 2 kali. Contohnya di sini ada router. Lalu di sini ada 2 mode, ada config dan CLI. Apa itu CLI? Adalah Command Line Interface. Nah, kalau misalkan kita simulasi, bisa menggunakan config ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman malas ngetik, di sini ada IP configuration, IP address, dan subnet mask untuk sedikit memudahkan teman-teman. Tapi kalau di realnya secara langsung kita menggunakan CLI. Nah, jadi kita akan fokuskan pada mode CLI ini. CLI ini kita tidak akan menggunakan config ya. Walaupun
konfigurasi, ada config, tapi karena di relnya itu tidak ada config seperti ini. Jadi kita bakal full menggunakan CLI ini. Nah, setelah itu di sini sebetulnya kalau disimulasikan ya tinggal dikonfigurasi ya teman-teman. Nah, itu pengenalan untuk mode CLI ya. Kalau misalkan di laptop kita masuk ke desktop, ke terminal. Nah, baru klik OK. Nah, di sini kita bisa mulai remote atau konfigurasi ya. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.